5 kecamatan di Kabupaten Batanghari masuk kategori rawan karhutla. Dinkes Kota Jambi minta masyarakat waspada penyebaran COVID-19. Kantor Kemenak Moro Jambi membuka pelayanan pengambilan air Zam-Zam bagi keluarga jemaah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Senin 16 Juni 2025. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Soebah Aslamia. Dan saya Cynthia Permana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, kita awali Jambi hari ini dengan informasi 5 kecamatan di Kabupaten Batanghari masuk kategori rawan karhutla. Upaya pencegahan dini terus dilakukan tim Satgas Karhutla, salah satunya dengan mengedukasi masyarakat terhadap dampak negatif kebakaran hutan dan lahan. Memasuki musim kemarau di tahun 2025, pemerintah daerah Batanghari mulai melakukan berbagai persiapan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang setiap tahunnya selalu ditemukan. Dari hasil pendataan, terdapat 5 wilayah kecamatan di Batanghari yang masuk kategori rawan karhutla. Wakil Bupati Batanghari Baktiar mengatakan, kelima wilayah tersebut yakni Kecamatan Pemayung, Batin 24, Bajubang, Marosebo Ulu, dan Kecamatan Mersam. Di wilayah ini merupakan areal yang banyak terdapat tanaman perkebunan maupun hutan. Sehingga di musim kemarau perlu dilakukan langkah antisipasi terhadap tindakan pembuka lahan dengan cara dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab. Itu wilayah dari Pemayung seberang, kemudian wilayah Mersam seberang, Batin 24, dan Marosebo Ulu, kemudian Bajubang yang paling ujung. Ini masyarakat kita ataupun pihak luar yang melakukan pembukaan lahan yang tidak bijaksana. WAPU berharap upaya pencegahan dini karhutla dapat terus dilakukan Satgas Karhutla dengan mengedukasi masyarakat terkait dampak negatif dari pembakaran hutan dan lahan serta sanksi pidana yang dapat menjerat pelaku pembakaran. Ade Judiawan, TVRI Jambi melaporkan. 80 personil BPBD Kota Sungai Penuh disiagakan untuk membantu masyarakat jika terjadi potensi bencana alam. Puluhan personil ini telah diberikan berbagai bentuk pelatihan dan akan disiagakan selama 1 kali 24 jam. Sebagai upaya mengantisipasi terjadinya potensi bencana di Kota Sungai Penuh, 80 personil disiagakan untuk membantu masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh Evan Drianto mengatakan, puluhan personil telah diberikan berbagai bentuk pelatihan dan akan disiagakan selama 1 kali 24 jam. Selain menyiagakan 80 personil, BPBD Kota Sungai Penuh juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Damkar Kota Sungai Penuh, Kodim 0417, serta Polres Kerinci. Jumlah personel BPBD Kota Sungai Penuh sampai saat ini, kita ada 80 orang, 80 personel lebih kurang. Kemudian nanti mereka terbagi dalam sistem piket. Jadi sistem piket mereka sistem shift. Tapi walaupun mereka tidak piket, kalau memang dibutuhkan, personel kita siap 1-2 kali 24 jam untuk dipanggil dan diturunkan ke lapangan-lapangan yang terdampak bencana, khususnya karhutla. BPBD Kota Sungai Penuh terus mengimbau seluruh masyarakat agar selalu menjaga kondisi lingkungan sekitar dan segera menghubungi petugas jika terjadinya potensi bencana alam. Pahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, pemerintah Kota Jambi minta masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya indikasi penyebaran virus COVID-19. Saat ini kondisi di Kota Jambi masih aman dari wabah COVID-19. Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Kesehatan Kota Jambi mulai mengantisipasi penularan kasus COVID-19 yang kini kembali marak terjadi. Menyikapi kondisi itu,
Dinas Kesehatan Kota Jambi minta masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya indikasi penyebaran virus COVID-19. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi Rini Kartika mengatakan, pemerintah Kota Jambi telah menerima surat edaran dari Kementerian Kesehatan tentang peningkatan kewaspadaan terhadap wabah virus COVID-19. Surat edaran tersebut merujuk kewaspadaan untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat terhadap wabah kasus COVID-19. Rini Kartika menegaskan, kondisi di Kota Jambi saat ini masih aman dari wabah COVID-19. Masyarakat, khususnya yang baru pulang melakukan perjalanan keluar kota maupun luar negeri, hendaknya tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Selain minta seluruh puskesmas untuk menyiapkan fasilitas kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Jambi juga akan melakukan screening kesehatan terhadap masyarakat dan melakukan pengadaan alat kesehatan berupa reagen untuk polymerase chain reaction atau PCR. Risiko penularan COVID-19 dapat dihindari dengan banyak berolahraga, mencuci tangan, istirahat yang cukup, dan menggunakan masker saat berada di ruang publik seperti tempat kerumunan transportasi umum. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan sangat penting dalam menjaga hidup agar tetap sehat dan bugar. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin mulai meningkatkan pemeriksaan terhadap pasien terutama yang memiliki gejala COVID-19. Badan Kesehatan Dunia WHO mencatat sejumlah negara di Asia Tenggara mengalami peningkatan jumlah kasus COVID-19. Kondisi ini mendorong sejumlah negara seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia untuk kembali mengambil langkah-langkah antisipasi COVID-19. Menanggapi perkembangan ini, Kementerian Kesehatan membuat surat edaran untuk seluruh dinas kesehatan agar meningkatkan kewaspadaan terhadap pandemi COVID-19. Dinas Kesehatan diminta meningkatkan pelayanan dan pemeriksaan masyarakat yang memiliki ciri-ciri serupa dengan gejala terjangkit virus tersebut. Sesuai dengan surat edaran ini, pemerintah Kabupaten Merangin melalui Dinas Kesehatan Kabupaten telah meningkatkan kewaspadaan. 27 puskesmas dan 4 rumah sakit di Merangin diinstruksikan agar memonitoring dan melakukan pemeriksaan intensif terhadap pasien dengan keluhan yang dicurigai sebagai gejala COVID-19. Kita sudah sampaikan dengan seluruh 27 puskesmas untuk mewaspadai dini, dan penanggung jawab program juga sudah menyampaikan hal-hal apa yang harus kita lakukan, pemantauan terhadap penderita COVID yang memang akan masuk kalau memang ada. Jadi memang keluhan-keluhan flu, batuk, demam yang kita curigai akan kita lakukan pemeriksaan secara insentif. Hingga saat ini COVID-19 belum terdeteksi di Provinsi Jambi. Namun 11 jemaah haji yang berasal dari Pulau Jawa terjangkit virus tersebut sehingga gelombang kepulangan jemaah haji turut diwaspadai. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya jelang pemulangan ke tanah air, PPIH imbau jemaah haji menjaga kesehatan dan membatasi aktivitas fisik. Informasinya usai jeda. Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam info ibadah haji 2025. Saudara, menjelang kepulangan ke tanah air, PPIH mengimbau jemaah haji untuk menjaga kesehatan. Tak hanya itu, PPIH juga minta jemaah haji agar tidak memaksakan diri dalam melakukan aktivitas fisik yang berlebihan di tengah panas ekstrem yang melanda kota Mekah. Memasuki fase pemulangan gelombang pertama, PPIH mengingatkan jemaah agar lebih bijak mengatur waktu ibadah. Dengan kondisi cuaca Makkah yang masih panas ekstrim, jemaah diminta tidak memaksakan diri melakukan umroh sunnah berulang kali. Terutama bagi yang lanjut usia, memiliki resiko tinggi, atau yang baru pulih dari kelelahan. Wakil Pengendali Teknis Media Center Haji,
Ahmad Fauzin menganjurkan agar tawaf wa'da dilakukan di waktu yang lebih sejuk seperti pagi hari setelah subuh atau malam hari. Jemaah juga diimbau tidak berpergian sendiri tetapi selalu bersama rombongan demi keamanan. Demi menjaga kesehatan dan keamanan, PPIH mengimbau agar jemaah haji tidak memaksakan diri untuk selalu menunaikan ibadah umroh sunnah. Bagi jemaah haji yang akan melaksanakan tawaf wada, agar memilih waktu secara baik, misalnya setelah sholat subuh atau malam hari saat keluar hotel. Jemaah haji agar tetap bersama rombongan, tidak dianjurkan untuk bepergian sendiri. Menjelang perjalanan panjang kembali ke tanah air, Ahmad Fauzin menekankan pentingnya menjaga kebugaran tubuh, mencukupi asupan cairan, dan mematuhi arahan petugas. Pemirsa, 2.929 jemaah haji asal Provinsi Jambi kini bersiap pulang ke tanah air setelah melaksanakan berbagai rangkaian ibadah di Tanah Suci Mekah. Kloter pertama jemaah haji dijadwalkan akan tiba di tanah air pada 25 Juni mendatang. Pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah bagi jemaah haji asal Provinsi Jambi telah mencapai puncaknya. 2.929 jemaah haji kini berada di Mekah pasca puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ribuan jemaah haji asal Provinsi Jambi itu kini bersiap pulang ke tanah air setelah melaksanakan berbagai rangkaian ibadah di Tanah Suci Mekah. Jemaah haji kloter pertama dengan jumlah 267 jemaah termasuk petugas haji dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 24 Juni 2025 pukul 18.15 waktu Arab Saudi. Dijadwalkan jemaah haji kloter pertama tersebut tiba di Bandara Sultan Taha Jambi pada 25 Juni 2025 pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Sementara jemaah haji kloter terakhir akan tiba di Provinsi Jambi pada 7 Juli. Dari 2.938 jemaah haji asal Provinsi Jambi, terdapat 9 jemaah haji yang meninggal di Tanah Suci Mekah, yakni Yakub Abu Bakar, Sofyan Muhammad Kasidah, Ahmad Hasan Muhtar, Samsul Bahri Sape, Arumah Juni Hasan Muslim, Zulkifli Bujang Jama, Rohmiati Kareb Al-Karmidi, Muri Wagiran, dan Rajimah binti Gumri. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kami masih akan menghadirkan informasi terkini terkait kegiatan jemaah haji yang tengah melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Ketua Forum Komunikasi KBIHU Provinsi Jambi, Bapak Haji Muhammad Nuh, langsung dari Tanah Suci Mekah. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya Bapak, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Baiklah Bapak, apa tujuan jemaah haji melakukan umroh sunnah di Masjid Siti Aisyah Tanim, Bapak? Tujuannya adalah karena hadis Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Artinya menjelang di antara dua umroh dihapuskan dosa-dosa kecil para jemaah. Makanya jemaah sangat antusias untuk melaksanakan umroh sunnah baik haji, karena kegiatan yang memang betul-betul yang berdampak untuk bersemangat setelah haji, ya memang umroh sunnah selain ziarah. Karena dalam Al-Quran disebutkan watimul hajja wa umroh lillah, artinya sempurnakanlah haji dan umroh. Baik, selanjutnya bagaimana Pak proses pelaksanaan umroh ini bagi para jemaah haji, Pak? Pelaksanaannya adalah yang seperti kita jelaskan di waktu yang sebelumnya adalah ketika jamaah mau melaksanakan umroh sunnah harus mengambil mikot. Dan di Mekah ini ada 3 mikot. Keluar dari Tanah Haram ada 3 mikot. Yang pertama Tan'im, yaitu Masjid Siti Aisyah, kemudian Masjid Ja'rana, kemudian di Hudaybiyah. Itulah tempat yang terdekat ketika jamaah mau melaksanakan umroh sunnah di kota Mekah. Lalu terkait kondisi dan juga kesehatan bagi jemaah haji yang mengikuti umroh ini seperti apa Bapak? Alhamdulillah kesehatan jamaah karena semangat tadi. Kalau di sini mungkin biayanya hanya ketika umroh sunnah hanya biaya 20 rial, 15 rial.
Jadi mereka bersemangat daripada kita di hotel tidak ada kegiatan, jadi lebih baik kita melaksanakan umroh sunnah setiap waktu, mungkin setiap hari, mungkin 2 hari sekali mereka untuk melaksanakan. Karena memang tidak ada kegiatan menjelang kepulangan, menjelang jamaah khususnya kloter 24 itu tanggal 28 baru didorong untuk ke Madinatul Munawwarah. Baiklah, terima kasih banyak Bapak. Semoga selalu sehat dan apapun yang dilaksanakan di sana mendapatkan kelancaran dan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kantor Kemenak Muaro Jambi membuka pelayanan pengambilan air zam-zam bagi keluarga jemaah haji. Perwakilan jemaah haji yang mengambil air zam-zam cukup membawa fotokopi KTP dan menyerahkan nomor telepon. Jelang kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci Mekah, Arab Saudi, Kantor Kementerian Agama Muaro Jambi telah menyiapkan 170 dus air zam-zam yang siap didistribusikan kepada jemaah haji. Air zam-zam yang tersimpan rapi di ruang haji Kantor Kemenak Muaro Jambi ini didatangkan langsung dari Arab Saudi. Kepala Kantor Kemenak Muaro Jambi Buhri mengatakan pengambilan air zam-zam sudah dapat dilakukan oleh keluarga jemaah haji. Perwakilan jemaah haji yang mengambil air zam-zam cukup membawa fotokopi KTP dan menyerahkan nomor telepon. Pelayanan pengambilan air zam-zam dilakukan pada hari kerja, mulai pukul 8 pagi hingga 15.00 waktu Indonesia Barat. Untuk oleh-oleh yaitu air zam-zam. Insya Allah air zam-zam untuk jemaah asal Kabupaten Muaro Jambi itu sudah berada di ruangan haji. Jumlahnya itu sebanyak jemaah haji asal Kabupaten Muaro Jambi 170 galon. Pengambilan air zam-zam lebih awal dilakukan untuk mempermudah jemaah haji. Setiba di Kabupaten Muaro Jambi, jemaah haji dapat langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Masing-masing jemaah haji nantinya akan mendapatkan satu kotak berukuran 5 liter air zam-zam. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, terik matahari di Madinah tak menghalangi pohon-pohon kurma ajwa tumbuh subur di atas gurun yang tandus. Di tempat inilah kurma-kurma berkualitas tinggi yang dijual di pasar dunia dibudidayakan dengan teknologi dan ketelitian. Di kawasan Mundasah, Madinah, deretan pohon ajwa muda tertanam dengan jarak yang terukur, batangnya masih pendek tapi hasilnya sudah dikenal premium. Ajwa adalah salah satu jenis kurma yang paling dicari, khususnya oleh masyarakat Muslim Indonesia. Yang membuat istimewa, ajwa hanya menghasilkan mutu tertinggi jika ditanam di tanah Madinah, unsur tanah yang iklimnya tidak bisa disama wilayah lain, inilah yang membuatnya bernilai spiritual dan ekonomi sekaligus. Dalam prosesnya, kurma ditanam dan dipelihara dengan pola modern. Saat masuk ke tahap sortir, teknologi canggih digunakan, mesin otomatis dengan sistem artificial intelligence atau kecerdasan buatan menyortir kurma berdasarkan ukuran, warna, hingga kematangan. Hasilnya lebih cepat dan akurat dibanding proses manual. Salah satu fasilitas yang menerapkan standar ini adalah Castle Farm yang dikelola oleh sang pemilik, Raid Al-Rehili. Kebunnya di wilayah Mundasah dan Qasim, Madinah menjadi salah satu penyuplai utama untuk pasar Indonesia. Tahun lalu saja lebih dari 1.400 ton kurma diekspor ke Nusantara. Inside the factory we have a state-of-the-art laser machine, sorting laser machine. I think this is the first one here in Medina. They can sort by quality, by color, by even rotop or date, skin broken. It can sort all kind of damages. They can throw it out and give you by sizes. Menurut Raid, ajwa dari Madinah tidak sekedar komoditas, tapi bagian dari sejarah dan kepercayaan. Itulah yang membuatnya diolah dengan tanggung jawab hingga siap disajikan untuk keluarga Muslim di berbagai negara. Sebuah perjalanan panjang yang dimulai dari batang pohon di gurun Madinah hingga sampai ke tangan konsumen dengan cita rasa dan kualitas terbaik. Ya pemirsa, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya Bupati Batanghari serahkan 96 SK CPNS.
Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar Sidik mendukung pelestarian pepohonan langka di kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi. Pelestarian pepohonan besar dan langka di kawasan Candi Muaro Jambi menjadi bagian penting untuk mendukung keasrian candi ini. Wakil Menteri Kehutanan Republik Indonesia Sulaiman Umar Sidik mendukung pelestarian pepohonan langka yang tumbuh di kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi. Sulaiman Umar Sidik mengatakan pelestarian pepohonan besar dan langka di kawasan Candi Muaro Jambi menjadi bagian penting untuk bisa mendukung keasrian Candi Muaro Jambi. Sulaiman Umar Sidik tak ragu untuk mengungkapkan rasa takjub dan bahagianya untuk dapat melihat langsung dua candi ikonik yang berada di kawasan Candi Muaro Jambi, yakni Candi Gumpung dan Candi Tinggi. Sulaiman Umar Sidik mengapresiasi langkah dan upaya pemerintah Provinsi Jambi maupun pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang berupaya mengajak pemerintah pusat untuk bisa melestarikan dan mengembangkan kawasan Candi Muaro Jambi. Jadi ini kan salah satu cagar budaya yang ada di mana di Jambi, Candi Muaro Jambi. Nah, terluas di Asia Tenggara. Sejarah yang harus kita terluas di Asia Tenggara. Luasnya tadi ada 3981 hektar, 3.000. Candi Muaro Jambi merupakan kompleks percandian agama Hindu-Buddha, peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Bupati Bambang Bayu Suseno resmi melantik sejumlah pejabat di lingkup pemerintahan Muaro Jambi. Pejabat yang dilantik diharapkan dapat bekerja sama dalam menyukseskan visi dan misi serta program kepala daerah. Bupati Bambang Bayu Suseno resmi melantik pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator, pejabat pengawasan, dan pejabat fungsional lingkup pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Pelantikan 56 pejabat pimpinan tinggi Pratama Eselon 2, Eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi digelar di Aula Rumah Dinas Bupati. Prosesi pelantikan yang berlangsung hikmat ini menandai langkah awal pemerintahan Bambang Bayu Suseno dalam menata manajemen birokrasi untuk 5 tahun ke depan. Bambang Bayu Suseno mengatakan, pelantikan ini menjadi awal yang baik dalam mengemban amanah dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan daerah kita tercinta. Pengukuhan dan pelantikan ini merupakan bagian dari penyesuaian terhadap kebutuhan organisasi serta tindak lanjut atas perubahan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Pejabat yang dilantik harus menjadi ujung tombak dalam menyukseskan visi misi pembangunan Kabupaten Muaro Jambi 5 tahun ke depan. Periode ini merupakan masa krusial untuk mewujudkan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Secara khusus, saya juga ingin menegaskan bahwa saudara-saudari sekalian harus menjadi tombak dalam menyukseskan visi-misi pembangunan Kabupaten Muaro Jambi 5 tahun ke depan. Periode ini merupakan masa krusial untuk mewujudkan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD kepala daerah melalui kerja nyata, inovasi, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bambang Bayu Suseno menegaskan, penempatan para pejabat eselon 2, 3, dan 4 ini telah melalui proses panjang dan sangat selektif. Dirinya bersama Wakil Bupati Junaidi Mahir dan tim penilai kinerja TPK telah melakukan profiling secara menyeluruh terhadap seluruh aparatur yang mencakup kompetensi, loyalitas, manajerial hingga rekam jejak masing-masing calon pejabat. Bambang Bayu Suseno mengingatkan, pelantikan ini bukan sekedar seremoni, melainkan titik awal dari tanggung jawab besar yang harus segera diemban. Seluruh pejabat yang dilantik diminta langsung bergerak cepat, bekerja inovatif, dan mewujudkan visi merata sebagai cita-cita besar pembangunan daerah. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif Senin pagi menyerahkan 96 SK CPNS formasi tahun 2024 di Serambi Rumah Dinas Bupati. Muhammad Fadil Arif berharap seluruh CPNS dapat bekerja secara profesional dalam melayani masyarakat. Usai melaksanakan tahapan demi tahapan, seleksi CPNS formasi tahun 2024 lalu. Akhirnya 96 CPNS menerima SK yang diserahkan langsung Bupati Batanghari.
di Serambi Rumah Dinas Bupati pada Senin pagi. Ada 2 formasi yakni tenaga kesehatan dan tenaga teknis yang diisi oleh para CPNS tersebut. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif berharap sebagai pelayanan masyarakat, semua CPNS dapat bekerja dengan maksimal dan bersungguh-sungguh. Selain itu, dirinya juga meminta kepada penjabat Sekda Batanghari untuk dapat segera memproses surat perintah melaksanakan tugas SPMT, guna daftar kehadiran dari CPNS agar dapat masuk ke dalam sistem. Kita selalu mengukur kepuasan konsumen terhadap pelayanan pemerintah Kabupaten Batanghari. Di setiap OPD punya indeks kepuasan masyarakat. Kemudian, adik-adik Pak Sekda segera minggu ini berikan surat perintah melaksanakan tugas SPMT-nya supaya adik bisa langsung masuk ke daftar kehadiran pegawai. Supaya adik legalitas untuk bekerja, tapi diisi berhadapan, pasti bagus pula nilainya. Para CPNS diminta untuk bekerja sesuai kompetensi dan kemampuannya sebagai abdi negara, terutama dalam mendukung kinerja pemerintah daerah demi mewujudkan visi misi Batanghari Super Tangguh. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Angka stunting di Kabupaten Sarolangun meningkat. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi Hari ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Jambi hari ini. Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun meminta seluruh masyarakat untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, terutama saat musim kemarau, agar terhindar dari berbagai penyakit menular serta perubahan kondisi kesehatan lainnya. Memasuki musim kemarau tahun 2025, Dinas Kesehatan Sarolangun mengeluarkan instruksi serta mengimbau masyarakat serta fasilitas kesehatan di setiap desa dan kecamatan untuk mewaspadai berbagai penyakit yang rentan terjadi saat musim kemarau, seperti batuk, diare, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, serta demam berdarah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun Bambang Hermanto mengatakan, saat ini wilayah Kabupaten Sarolangun mengalami fenomena kemarau basah. Intensitas hujan diprediksi masih akan turun meski telah memasuki musim kemarau. Kemarau basah ini akibat perubahan iklim sehingga menjadi tantangan baru bagi masyarakat dan petugas pelayanan kesehatan, karena kondisi ini meningkatkan risiko berbagai penyebaran penyakit. Salah satu upaya yang harus dilakukan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan tindakan pencegahan, yakni menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat agar ancaman penyakit dapat dikendalikan. Agar masyarakat tetap berperilaku hidup bersih dan sehat, agar mengonsumsi seperti air yang sudah dimasak, agar bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan. Dinas Kesehatan menyiapkan sejumlah tindakan, termasuk penyediaan dan pembagian bubuk ABT gratis, serta fogging di area dengan riwayat kasus DBD maupun sosialisasi melalui kader kesehatan dan puskesmas. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Sarolangun terus memastikan langkah percepatan penurunan stunting dengan menerapkan pola terpusat dan fokus pada kelompok sasaran seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan calon pengantin. Angka stunting di Kabupaten Sarolangun mengalami peningkatan signifikan. Meski selama ini pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui tim percepatan penurunan stunting telah bekerja keras, namun kondisi tersebut belum selaras dengan hasil survei kesehatan yang telah dirilis oleh pemerintah pusat. Prevalensi stunting di Kabupaten Sarolangun tahun 2025 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun, Jupri, mengatakan, dari data kasus pencatatan dan pelaporan isu berbasis masyarakat, prevalensi stunting di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2023 ada 406 balita. Di tahun 2024 terdata mengalami kenaikan
menjadi 558. Dan tahun 2025 ini kembali mengalami kenaikan menjadi 134 balita stunting. Untuk menekankan angka stunting, Bupati telah meminta komitmen seluruh lintas sektoral untuk serius dalam menangani permasalahan stunting. Karena angka prevalensi stunting di setiap tahun mengalami peningkatan mulai 4,8% menjadi 6,6%, kemudian naik menjadi 1,8%. Pemerintah Kabupaten Sarawangun selama 5 tahun ke depan menargetkan di setiap tahun mampu menurunkan angka stunting minimal 9 hingga 12%. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Soeba Aslamia. Dan saya Sinti Permana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.